Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan Miss Nuis dengan pelajaran bahasa Indonesia dalam teks diskusi di kelas 9. Oke, tapi sebelumnya kita sebelum belajar berdoa dan hadirkan jiwa dan pikiran kita untuk siap belajar. Oke, mari kita mulai. Wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Amin. Oke, alhamdulillah ya. Hari ini kita belajar tentang teks diskusi. Nah, teks diskusi sepertinya sudah pernah kalian pelajari ya di kelas 8 tentunya. Tapi di kelas 8 insya Allah baru globalnya saja atau baru materi-materinya saja. Insya Allah kali ini kita lebih ke prakteknya atau lebih ke contohnya gitu. Oke, di sini Miss Nuis ada gambar 1 dan ada gambar 2 nih. Nah, coba dilihat di gambar 1 ini. Di gambar 1 itu ada beberapa gambar yang ramai sekali. Nah, itu ada gambar troli, ada gambar komputer, kemudian ada gambar apalagi banyak ya. Itu messenger dan sebagainya. Itu adalah sebuah diskusi sebenarnya. Tapi kok ada bola-bola seperti ini juga, Miss? Itu menandakan luasnya sebuah diskusi. Nah, kemudian yang kedua ini hanya sebatas perkumpulan orang dan ada beberapa orang yang mengajukan argumentasi dan sebagainya, pendapat ya tentunya. Nah, itu apa, Miss? Kira-kira. Nah, untuk yang gambar 1 dan gambar 2 ini kalian komen ya. Sepertinya apa dan apa sih pendapat kalian gitu. Oke, Miss tunggu ya. Nah, kali ini Miss ada lagi nih. Kalau diskusi, kita kan belajarnya teks diskusi, Miss, bukan diskusi. Oke, jadi teks diskusi itu kita awali dengan kata diskusinya dulu. Diskusi yang Miss maksud di sini adalah salah satu bentuk kegiatan wicara. Miss, wicara sama bicara bedanya apa, Miss? Nah, kalau hanya sekedar bicara itu tidak butuh orang-orang banyak atau sekedar saya sama kamu misalkan, itu berbicara saja. Tapi kalau wicara itu sudah termasuk banyak orang, kemudian banyak ujaran, banyak petuah-petuah juga ada, jadi kompleks. Bicara itu kompleks ya. Dengan diskusi ini kita itu bisa memperluas pengetahuan dan pengalaman tentunya. Karena nanti ada pemikiran-pemikiran 1-2 orang dan lebih ya. Jadinya insya Allah bisa menghasilkan pengalaman dan wawasan yang luas. Nah, terus apa, Miss? Kalau teks diskusi tersendiri, nah kita sudah mulai ya, adalah teks diskusi. Karena kita teks diskusi ini harus mengetahui beberapa poin dulu. Nah, tentunya dengan pengertiannya ya. Kalau teks diskusi itu adalah sebuah teks, jadi beberapa kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu berdasarkan teks, tapi teksnya beda-beda. Nah, untuk kali ini teks diskusi nih. Nah, teks diskusi itu merupakan pemberian atau memberikan 2 pendapat atau lebih ya. Bisa pro atau kontra. Artinya apa sih pro dan kontra? Bisa mendukung atau menentang gitu. Terus setuju atau tidak gitu mengenai suatu hal. Nah, jadi suatu hal yang harus dibahas itu pasti orang-orangnya ada yang setuju, ada yang enggak gitu ya. Dan itu pastinya mengundang beberapa pendapat-pendapat seperti itu. Nah, kalau seperti ini kita pertama langkahnya harus apa dulu, Miss? Oke, pertama kita tahu dulu nih tabel strukturnya. Sudah dilihat ya? Itu adalah struktur teks diskusi. Nah, strukturnya pastinya harus ada isu atau masalah. Miss, hidup kita tuh udah banyak masalah, Miss. Kenapa harus diskusikan lagi gitu ya? Nggak apa-apa. Tapi di dalam diskusi ini nanti ada pencerahan-pencerahan ataupun sebuah gambaran gimana caranya menyelesaikan masalah. Nah, pertama adalah siapkan dulu isu atau masalahnya. Nah, sehabis itu masalah diungkapkan atau isu diungkapkan, terus ada nih
yang mendengarkan kan diskusi banyak orang nih. Nah, pastinya didengarkan, kemudian pasti ada yang pro dan ada yang kontra, ada yang mendukung dan ada yang menentang, seperti itu. Nah, nanti ada beberapa sampai ada debat dan sebagainya. Nanti kita bahas ya ciri-cirinya dan poin-poinnya. Setelah itu adalah kesimpulan. Nah, di kesimpulan inilah atau saran inilah yang kalian harus petik atau harus ambil. Kenapa? Karena hasil dari perdebatan, hasil dari pro dan kontra itu menghasilkan sebuah ilmu gitu ya. Gimana? Sudah mulai tergambar struktur teks diskusi? Nah gitu ya, jadi nanti kalian harus bisa mempraktekkan itu. Nah, Miss, kalau di buku itu kan banyak Miss wacana-wacana, di koran juga, kemudian ada di majalah, kemudian di TV pun juga ada berita. Itu termasuk teks diskusi bukan Miss? Nah, kalau di teks diskusi itu berbeda dengan teks berita ya. Kadang di koran itu informasi saja, kadang di majalah itu hanya sebuah hasil dari karya seseorang gitu. Nah, ternyata ada ciri-cirinya nih, ciri-ciri teks diskusi. Nah, yang pertama Yang pertama, strukturnya terdiri dari isu, argumen, dan simpulan. Tadi sudah Miss bahas ya di sini ya. Oke. Kemudian yang kedua itu memuat informasi. Nah, pasti ya, informasi itu banyak, berita, ada apa lagi karya-karya yang lain yang informasi. Nah, yang informasi yang seperti apa? Yang bersifat informatif dan argumentatif. Nah, informatif ini berarti kata sifat ya, sifatnya itu informatif dan argumentatif. Nah, informatif itu yang seperti apa? Ya, yang mengasih atau yang memberi informasi-informasi. Dan argumentatif kata dasarnya adalah argumen. Betul, argumen itu pendapat atau pendapat seseorang itu kalau cuman hanya berbicaranya hanya informasi saja, tidak mengandung argumentatif, atau cuman mitos, bukan pendapat ya, bukan kata sifatnya atau bukan argumennya gitu. Nah, yang ketiga, ciri-ciri teks diskusi itu termasuk ciri kebahasaannya, atau kalian kalau kelas 7, 8, 9 menyebutnya adalah kata konjungsi. Nah, konjungsinya itu perlawanan nih, tapi, sedangkan, dan lain-lain. Ada tetapi, sedangkan, jadi begini loh, tapi, nah gitu, ada perlawanannya menggunakan konjungsi perlawanan. Itu ya, cirinya hanya 3. Insya Allah bisa diingat. Argumen, isi ya, kemudian sifat yang informatif, argumentatif, dan memakai konjungsi yang tetapi dan sedangkan. Hanya itu ya. Oke, kita langsung aja ya, biar kita langsung praktek. Miss, saya penasaran nih, teks diskusi seperti apa. Sepertinya kalau di koran jarang Miss ada tulisannya teks diskusi, tidak ada. Tapi di buku paket kalian sudah ada, sudah banyak sekali. Nah, ini Miss sudah contohkan di sini nih. Judulnya apa nak? Bolehkah siswa membawa telepon seluler ke sekolah? Itu judul besarnya ya. Judul besarnya nih ya. Jadi ada isu atau ada judul besar yang judulnya bolehkah siswa membawa telepon seluler ke sekolah. Nah, ini menarik kan? Ini menarik sekali. Nah, jadi ada yang isu. Tadi kan awalnya adalah isunya. Isu yang pertama adalah tentang pelanggaran siswa membawa telepon seluler ke sekolah. Nah, ini menuai atau perdebatan. Ada yang nih contoh si A, Miss, saya setuju Miss kalau sekolah itu membawa handphone, telepon seluler gitu ya. Karena nanti takutnya saya ada apa-apa Miss di jalan, atau ada sesuatu yang penting untuk menghubungi orang tua. Ada juga yang si fulan satunya nih, enggak, kalau saya nggak mau di sekolah itu bawa telepon, bawa HP, nanti mengganggu saya fokus. Kemudian banyak aplikasi atau notifikasi yang pengennya megang HP terus gitu. Jadi makanya ada pro dan kontra. Nah, di sini sudah coba dibaca ya, nanti kalian baca berulang-ulang. Oh, ternyata isu itu seperti itu. Yang Miss merahin itu adalah isunya. Nah, untuk yang hitam-hitam itu ternyata hanya
awalannya saja. Isunya adalah dengan demikian, nah itu adalah mulai pelanggaran siswa membawa telepon seluler ke sekolah menuai perdebatan. Nah itu isu ya. Oke, lanjut. Kan tadi ada argumen yang mendukung, ada argumen yang menentang. Nah sekarang ada argumen yang mendukung nih. Ya coba dibaca dulu ya. Oke, dibaca dulu. Nah, orang tua baca yang merahnya nak. Kalau tidak mau ribet, baca yang merahnya. Orang tua dapat menghubungi anaknya baik secara langsung maupun tidak langsung. Tadi Miss katakan yang siswa A nih, dia pro, dia mendukung nih kalau siswa membawa telepon seluler di sekolah gitu ya. Nah kemudian ada lagi telepon seluler juga dapat digunakan sebagai alat pembantu, Miss. Kenapa? Terutama saat-saat kita misal mencari kamus atau pengertian yang tidak ada. Nah, kemudian aplikasi ini dapat bermanfaat untuk membantu dalam bidang apapun, dalam bidang akademik ya. Oke, itu yang argumen yang benar-benar mendukung. Nah, sekarang adalah tentang argumen yang menentang. Nah, berarti yang kontra ya, yang tidak setuju nih, yang tidak setuju. Nah, perhatikan kalimatnya. Fokus di yang merah ya, sudah Miss merah ini. Aplikasi yang tersedia di telepon seluler dapat mempengaruhi atau mengganggu konsentrasi. Nah, dalam pembelajaran kita. Nah, guru akan kehilangan kesempatan untuk mengajar. Pasti ya. Jadi kalau kalian sibuk nih, Miss kalau boleh cerita nih, ketika Miss dulu ngajar di SMA nih, SMA yang lainnya, waktunya ada sebuah kejadian ketika gurunya mengajar atau ketika gurunya menerangkan, dia nunduk seperti ini. Ternyata di laci atau di mejanya itu ada handphone, dia main games. Nah, itu salah satu buruknya gitu ya, atau menentangnya seperti itu. Nah, di samping itu siswa itu dapat menggunakan telepon seluler untuk kegiatan melawan hukum seperti nih, transaksi narkoba, pencurian dan sejenisnya lah, yang buruk-buruk ya nak ya. Alhamdulillah, jangan sampai. Insya Allah siswa-siswi Gema Nurani dan siswa yang baik-baik nih, insya Allah tidak akan mengalami yang seperti ini. Nah, kemudian aplikasi internet itu di telepon memberikan kesempatan untuk melakukan kecurangan. Nah, misal nih ya, dulu ada satu SMA yang ketika ujian nasional itu dia memakai HP Android ataupun HP yang jadul gitu ya. Itu ternyata dia kerjasama nah. Ya, kongsi ya, kalau bahasakan kongsi. Itu bukan hanya sekedar lingkup sekolahnya, tapi lingkup luar sekolah. Misal nomor 1 apa? Nomor 1 beda, itu tidak boleh. Nah, itu sedangkan seperti itu tidak boleh dilakukan. Nah, itu pro dan kontra. Sudah tahu ya? Oke, nah jadi setelah diskusi, ada isu, ada masalah, ada kesempatan berpendapat, entah itu yang argumen menentang atau argumen kontra gitu ya, atau yang baik-baik gitu. Nah, akhirnya atau di kesimpulannya bisa disimpulkan nih. Nah, di teks diskusinya pasti ada kesimpulannya. Nah, coba ya dibaca dulu, Miss bantu ya, agar nanti kalian bisa mendapatkan ilmunya. Nah, jadi ini kesimpulannya adalah cara untuk mengatasi masalah ini itu pihak sekolah berdiskusi bermusyawarah dengan orang tua agar menghasilkan kebijakan yang tepat. Nah, jadi tidak semata-mata hanya sekolah saja, tapi melibatkan orang tua, melibatkan pihak-pihak tertentu. Nah, itu bermusyawarah. Nah, yang paling penting adalah apakah telepon seluler ini mempunyai dampak positif yang mengarah pada pendidikan atau hanya membawa dampak negatif. Nah, gitu ya. Jadi ternyata kita pun juga selaras ya. Di Gema Nurani sudah ada kelas digital kan ya? Nah, di kelas digital ini ternyata mendapatkan dampak positif. Nah, akhirnya berbondong-bondong tuh siswa SMP beberapa kelas sudah melakukan memanfaatkan aplikasi yang ada di seluler, di laptop ya, yang Chromebooknya, bukan HP. Oke. Nah, sampai sini sudah paham ya insya Allah tentang strukturnya, tentang cirinya. Kemudian tadi sudah ada contoh-contohnya yang sudah Miss berikan. Nah,
Nah sekarang Miss, yang kita lakukan tuh sebenarnya sudah termasuk diskusi belum sih ketika di apa namanya di kelas kita dikelompokin sama guru-gurunya. Terus ada lagi kemarin seperti seminar-seminar gitu, itu termasuk diskusi nggak Miss? Nah kita sekarang beranjak ke jenis-jenis diskusi. Nih jenis diskusi ya. Nah ini ada gambarnya nak. Sudah jelas sekali tuh gambarnya di Miss nih. Ada yang namanya seminar dan bengkel penulisan esai. Nah, udah ini ya, sudah tertera seminar. Nah, jadi jenis-jenis teks diskusi itu bersumber satu dari seminar. Apa itu seminar, Miss? Saya kayaknya di SMP belum pernah nih seminar. Nah, besok ketika kalian SMA ataupun pas waktu kuliah nih, kalian diberi kesempatan untuk kuliah, kalian akan sering untuk menghadiri seminar. Nah, seminar ini apa sih Miss? Apa seperti kita belajar di kelas? Tidak. Nah, apa sih seminar itu? Seminar itu pertemuan khusus. Nah, pertemuan khusus ya. Jadi apa sih acaranya ini benar-benar dikhususkan. Nah, yang bertujuan buat apa? Bertujuan dan teknis bertujuan teknis dan akademik untuk mengaji suatu topik. Jadi benar-benar disusun dari acara pembukaan bla 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 sampai akhir ya. Nah, itu dalam seminar terdapat interaksi antara peserta, kemudian narasumber, dan difasilitasi ya pastinya oleh seorang profesor atau akademis. Ada salah satu pembicara yang memang itu ahli di bidangnya gitu. Nah, itu jenis pertama ya, jenis teks diskusi pertama. Nah, jenis teks diskusi yang kedua apa Miss? Namanya sarasehan. Apa itu sarasehan? Nah, pernah mendengar nak? Miss, itu kan bahasa Jawa, bukan? Ini memang diambil dari Jawa ya. Sarasehan, tapi sarasehan ini sudah masuk di KBBI dan acara-acara seperti ini sudah terulang dan masya Allah sudah mendunia ya. Bahkan di dunia, di luar negeri pun ada orang Indonesia yang menggunakan sarasehan Miss. Nah, oke. Pernah ada yang seperti itu. Oke, sarasehan itu apa? Sarasehan itu salah satu bentuk diskusi juga, berupa pertemuan yang diadakan untuk mendengar pendapat ahli di bidang apa ya, terserah nanti sarasehannya apa. Nah, biasanya ada beberapa ahli yang diundang ke dalam pertemuan ini, sama ya, sama yang kayak seperti seminar, tapi lebih spesifik gitu. Oke, kemudian jenis-jenis teks diskusi yang selanjutnya itu ada namanya simposium. Baru dengar ya? Oke, baru dengar, insya Allah baru dengar, soalnya di SMP belum ada Miss. Ya betul sekali. Di teks diskusi ini ada yang namanya simposium. Apa itu simposium? Nah, di situ ada tuh suatu acara yang tersusun dari pidato-pidato singkat yang dibawakan oleh para pesertanya. Kalau yang seminar sarasen itu kan ngundang pembicara, ngundang ahli bidangnya. Tapi kalau simposium ini justru pesertanya nak yang membawakan pidato-pidato singkat. Jadi pesertanya berpidato di depan seperti itu. Nah, yang keempat ya. Yang keempat itu adalah lokakarya. Nah, lokakarya ini ada gambarnya ya. Lokakarya yang dicontohkan adalah lokakarya kajian kebijakan teknis literasi nasional. Jadi lokakarya itu masalah literasi gitu. Nah, apa sih lokakarya Miss? Lokakarya pasti karya ya pastinya ya. Nah, coba siapa yang tahu nih pengertiannya? Nah, ini dia, acara atau pertemuan banyak ahli. Banyak ahli nih, berarti banyak ahli-ahli ya di bidang tertentu, tentunya di literasi. Nah, itu tujuannya adalah untuk membahas masalah yang berkaitan dengan keahliannya. Nah, mereka sekaligus menemukan solusi dari masalah tersebut. Jadi ada beberapa masalah-masalah dan itu ada solusinya. Jadi bidang itu mempresentasikan ya, mirip seperti seminar, mirip seperti sarasehan, tapi ini benar-benar ketok palu. Ini masalahnya gitu ya. Nah, kemudian yang kelima adalah namanya muktamar. Nah, biasanya ini muktamar ini digunakan oleh bidang keagamaan ya. Seperti ada yang contohkan di situ ke Jogja kita kembali muktamar. Nah, itu adalah muktamarnya pemuda-pemuda yang
keagamaan biasanya, tapi ada juga yang lebih ke organisasi ya, ya. Nah itu apa sih muktamar, Miss? Muktamar itu nama orang, bukan ya? Itu bukan nama orang. Itu namanya suatu kumpulan juga. Namanya sesi konsultasi. Nah, sesi konsultasi yang diadakan oleh pimpinan pusat atau suatu organisasi ini kan ya. Jadi suatu organisasi pemimpinnya itu pengen mengumpulkan. Nah, itu dalam diskusi ini perwakilan-perwakilan dalam organisasi itu akan bertemu untuk membahas masalah internal secara bersama. Jadi seperti evaluasi. Nah, kalau OSIS atau PS di sini insya Allah sudah tahu lah. Nah, itu namanya muktamar. Nah, muktamar yang kecil-kecilan gitu. Kalau yang muktamar yang gede, yang besar gitu, insya Allah nanti akan kalian jumpai ketika sudah menjadi mahasiswa gitu. Nah, yang terakhir itu adalah diskusi panel. Nah, diskusi panel itu adalah sebuah forum. Nah, jadi lebih ke internasional ya. Kalau diskusi panel ini sebuah forum yang mempersilahkan pesertanya untuk menyampaikan pendapatnya mengenai masalah tertentu. Jadi tidak ada masalah tertentu. Nah, diskusi gitu ya, namanya diskusi panel. Jadi peserta-pesertanya didatangkan, kemudian terserah mau bahas tentang apa. Dan di situ lebih hidup. Insya Allah banyak luas sekali pembahasan yang dibahas, karena semua satu peserta dan peserta lain itu tidak sama masalahnya. Nah, seperti itu. Ada 6 ya, insya Allah ada 6. Nanti dibaca ulang, diputar ulang ya, diputar ulang. Oh, ternyata begini bedanya. Oke, sampai sini insya Allah paham ya materinya yang Miss berikan. Nah, ini dia saatnya. Ini adalah contoh teks diskusi. Nah, ini ada linknya nih. Nah, bisa kalian lihat di bawah ini ya. Di bawah ini ada linknya. Kalian buka. Nah, itu adalah contoh teks diskusi. Nah, kalian buka, kalian baca. Di situ ada teks diskusi. Nah, kalian kerjakan. Buka bukunya di halaman 191. Di 191 ada tabel dan nanti di situ ada struktur-strukturnya. Kalian benar-benar harus membaca dengan teliti, karena mana sih yang isu, mana sih argumen, mana sih simpulan. Nah, seperti itu ya. Oke, bisa ya? Insya Allah bisa. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tapi sebelumnya kita akhiri dulu pelajaran kita hari ini. Semoga ilmu-ilmu yang bermanfaat kita dapatkan hari ini dengan lancar. Teks diskusi tentunya ya. Nah, harapan nih semoga hari ini itu bisa kalian praktekkan di kehidupan kalian sehari-hari dalam belajar. Oke? Mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan like, komen, dan subscribe ya. Kemudian jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Oke, Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup gitu.